warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Stefani Mundela. Di sini saya bersama Ibu. Silakan Bu, perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Nirmawati. Saya pengajar bahasa Indonesia di kelas 10 SMA Negeri Negeri. Baik, di sini saya bersama Ibu Erni akan melakukan wawancara terkait proses pembelajaran pada materi teks debat. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, Ibu sudah mengajar berapa lama di SMA 7? Saya mengajar di SMA 7 pada tahun 2018. Berarti sudah lebih 5 tahun ya. Sebelumnya saya ingin bertanya nih terkait kurikulum apa sih yang digunakan di SMA 7 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia? Oke, kalau untuk kurikulum bahasa Indonesia di kelas 10 itu kurikulum kita kami baru melaksanakannya tahun ajaran 2023-2024. Kemudian kalau kelas 11 dan kelas 12 menggunakan kurikulum K13 masih menggunakan. Berarti untuk kelas 10 sekarang itu udah kurikulum merdeka, yang dulu yang belum ya Bu? Belum menggunakan kurikulum merdeka. Oh, berarti masih ada materi teks debat. Teks debat pada tahun kemarin masih. Jadi saya tanya ini yang kemarin aja Bu, tahun lalu. Nah, gimana sih Bu dampak kurikulum yang awalnya K13 tiba-tiba berubah jadi kurikulum merdeka, itu dampaknya apa sih Bu ke materi bahasa Indonesia khususnya debat? Kalau dampak materi dari kurikulum itu sebenarnya tidak terlalu signifikan. Hanya saja di kurikulum merdeka kita itu diberi kebebasan. Kalau di K13 itu kan sudah ada silabusnya, sudah ada materinya, sudah ada KD-nya, dan itu wajib kita selesaikan. Gitu. Kecuali waktu kemarin terjadi ada virus corona, itu boleh tuh materinya tidak semuanya, karena memang jeda pertemuan dengan siswa kan tidak terlalu banyak ya, pembelajaran juga secara daring tidak efektif, maka boleh setengah yang kita gunakan, mana yang dianggap perlu saja. Nah, tapi kalau di kurikulum merdeka ini memang materinya itu sudah tidak terperinci atau ditulis dengan rinci di ATP-nya, alur tujuan pembelajarannya. Jadi di alur tujuan pembelajaran itu guru itu diberi kebebasan. Kalau yang tadinya di kelas 13 materi pertama di kelas 10 itu belajar tentang teks hasil observasi. Nah, misalnya di kurikulum merdeka ini mau tidak mempelajari tentang teks hasil observasi, tapi mau belajar dulu tentang hal lain, misalnya tentang misi dulu, itu nggak ada masalah di kurikulum merdeka ini. Jadi guru itu benar-benar diberi kebebasan mana yang mau diajarkan terlebih dahulu, misalnya dari tahap yang mudah dulu ke sulit, atau mau yang sulit dulu ke yang mudah gitu. Pokoknya kan ada musyawarah di mata pelajaran tuh, bisa disepakati bersama guru agar keputusan itu nggak sendirian. Kita punya Walaupun alurnya dibebaskan, kan ada kesepakatan antara guru-guru bahasa Indonesia di sekolah itu. iya, karena supaya nggak ini apa namanya, supaya seimbang aja, kan nggak lucu ya, misalnya di kelas 10 itu ada 4 kelas, misalnya saya ngajarnya di kelas 10 dan 10 2, saya ngajarin materi ini, tapi tiba-tiba di kelas 10 3 dan 4 beda materinya, kan terus nanti ketika ujian juga bakal agak ribet bikin soalnya gitu, kan memperingan. Supaya administrasi dulu tidak terlalu sulit, itu sih sebenarnya apa ya konsepnya ya, memperingan pekerjaan dulu. Selanjutnya, proses pembelajaran teks debat di K13 itu, Ibu menggunakan model pendekatan seperti apa sih Bu? Kalau model pembelajaran yang paling sering dan paling familiar itu discovery model pembelajaran pertemuan. Jadi itu kan yang paling mudah ya. Kalau pakai sistemnya itu pakai sistem pekerjaan secara berkelompok. Karena kan kita debat cuman itu kan untuk dari segi pemahaman materi. Kalau debat ini kan lebih kepada praktik tuh. Kalau untuk pemahaman materi, untuk segi presentasinya, materinya, saya lebih menggunakan model pembelajaran seperti ini. Kemudian kalau untuk praktiknya lebih ke nggak debat
yang debat saya kasih materi terus mereka berdebat materi, tidak seperti itu. Supaya itu realisasi di ketika mereka di SMA, karena di SMA ini bakal ada di kelas 11 ini kan ada pemilihan OSIS dan PNL, jadi debat itu ketika ada materi debat langsung saya praktikkan untuk taktik debat calon OSIS atau MPK. Jadi ketika di kelas 11 mereka sudah tahu kurang lebih sistem yang saya gunakan hampir sama dengan debat pilpres. Yang tahu, karena itu emang debat yang paling familiar kan. Mereka mengutarakan visi dan misi, terus mereka dikasih pertanyaan yang lewat dari apa namanya itu, dari kertas atau dari amplop untuk mereka mengutarakan visi. Berarti ibu juga mengambil isu-isu seperti ini, tapi lebih ke dia mereka praktiknya lebih gampang pas kelas kelas ya. Jadi kasih gampang juga. Jadi mengambil masalahnya tidak terlalu jauh. Lebih ke mereka aja sih, mereka lebih sadar aja tentang isu lingkungannya sendiri. Oke, selanjutnya kalau misalnya soal sumber belajar sama media yang ibu ajarkan itu ada nggak? Kalau sumber belajar, biasanya saya kalau untuk lomba beasiswa itu pakai Intan Pariwara. Jadi kalau untuk sumber belajar biasanya menggunakan buku yang tugas dari pemerintah itu, kemudian ada juga buku dari Erlangga ya, kemudian ada juga sumber yang paling sering dicari adalah jurnal. Tapi buku pakemnya itu, buku pakem yang saya gunakan buku siswa itu, buku dari Intan Pariwara dan Erlangga. Kalau untuk menggunakan sumber-sumber yang dari itu, itu kan ada? Karena sebelum media yang media pembelajaran, karena sebelum mereka praktik saya kasih contoh dulu buat video itu, kami juga cuma kalau video yang di YouTube itu kan lebih ke debat-debat gitu lah ya, debat-debat ya konvensional ya. Terus kalau untuk yang sering lomba debat, kalau dalam lomba debat kan bukan lomba seperti itu, bukan debat seperti pemilihan ya. Lomba debat itu kan lebih ke kita pro kontranya bukan karena kita mau pro, bukan saya yang mau pro terus Fiona mau kontra, bukan pilihan kita kan, tapi kan kita dikasih nih. Kalau lomba-lomba debat kan seperti itu, nanti Fiona kontra, saya pro. Ketika dikasih materi maka argumen saya harus yang pro gitu, dan Fiona harus yang kontra, kan gitu kan kalau dalam lomba. Kalau saya memang lebih ke praktiknya yang tadi debat untuk pemilihan itu, supaya mereka lebih dan harus sekarang lebih banyak menurut. Jadi public speaking-nya diasah gitu ya. Terkait kan di debat itu kan nggak cuma materi, ibu ada intonasinya, ada mimik mukanya juga. Nah ibu jelaskan detail nggak terkait itu? Insya Allah. Karena intonasi, artikulasi, kemudian ekspresi itu hal yang paling penting ya, karena itu nggak hanya di debat, tapi ketika kita komunikasi gini aja ya, dibayangin aja kalau ekspresi muka saya agak habis makan cabai 50 biji gitu kan nggak enak ya. Nah itu memang hal yang paling dasar lah, paling mendasar dan memang harus mereka kuasai terlebih dahulu sebelum mereka mau sebelum mereka mau apa yang mereka katakan didengar oleh orang lain. Menyampaikan Ya. Kalau untuk pelaksanaan saat ibu melaksanakan dengan pembelajaran yang seperti itu ini, terus maksudnya apakah ada kendala yang dirasakan? Kendala itu yang pertama satu siswa itu terlalu Dari siswanya sendiri. Ya. Kita dari siswa dulu ya, karena guru itu kan sebenarnya dia mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kalau sekarang kan, jadi kita analisis dulu siswa. Siswa itu pertama kenal literasi, karena emang hobi baca, hobi nulis. Tapi sudah mulai, memang bukan sudah mulai, emang rata-rata kurang. Kemudian kalaupun hobi membaca kurang, diperdengarkan sama sesuatu hal yang hubungannya ilmu pengetahuan, mereka kurang tertarik. Itu masalahnya satu. Kemudian kedua kali saya dulu kalau di kelas tadi dulu fungsinya itu pandai.
Tapi ketika sudah di depan, diperhatikan oleh teman-temannya, mulai John. Ya, itu saja. Saya rasa kalau masalah-masalah yang lain, masalah media atau masalah yang lain itu semuanya bisa diselesaikan selagi kita ini. Jadi tidak ada permasalahan yang terlalu signifikan atau yang terlalu berat. Jadi dari ibu, kalau dari ibu sendiri itu kendalanya kondisional gitu Ya, bisa. Semuanya bisa kita selesaikan secara aman. mantap. Terus kalau untuk siswanya sendiri Bu, ada nggak yang mengeluh gitu kalau misalnya dia berdebat tiba-tiba dia ngeblank, saya harus ngapain sih gitu? Kalau mengeluh tuh enggak ya, karena ada gurunya kan, enggak berani. Cuman kan terlihat dari persiapannya. Ketika mereka melaksanakan debat itu kan terlihat ada yang grogi dengan pasti kegoyang, kemudian ada yang kebanyakan itu. Nah, itu terlihat dari situnya. Cuman kalau mengeluh mereka tidak. Berarti cuma dari prakteknya aja gitu. Kalau misalnya ibu membiarkan nggak kalau misalnya siswa itu menggunakan HP saat melakukan praktek debat itu ya? Kalau kita lagi dalam proses pembelajaran yang tidak membutuhkan handphone, saya tidak pernah berikan anak handphone. Tapi kalau memang lagi dalam proses pembelajaran, pencarian informasi atau materi, saya kasih makan siswa mereka. Maka kita memang sistem pembelajaran pakai handphone, cuma awareness kan pakai handphone. Cuma kalau lagi praktik, siapa yang memperhatikan temannya kalau mereka sibuk main handphone? Jadi yang di depan juga tidak boleh. Jadi mereka memang sudah harus dipersiapkan. Selain yang itu tadi media digital apa yang digunakan misalnya kalau tugas gitu, menggunakan AR Kami menggunakan awareness. dari sekolah berarti Ya, dari sekolah. Misalnya dari hasil belajar tes debat itu kira-kira ada nggak kebanyakan tuh siswa kurangnya di mana sih Bu? Hasil Kalau dari hasil pembelajaran debat, kebanyakan siswa itu lebih kurang bisa berbicara dengan bahasa yang formal. Mereka masih datang ke situ enggak. Ngomongnya berbicara di depannya itu seperti bahasa keseharian, itu kurangnya. Kalau lebihnya ternyata dari praktik itu ada anak yang memang diam-diam aja di kelas terus nggak pernah bikin masalah dan kelihatannya kurang aktif. Tapi ketika praktik itu justru persiapannya lebih matang dan dia lebih bagus. berarti tidak berbeda. Iya, menemukan bakat siswa dari hasil praktik. Baik Mbak, sekian saja pertanyaan untuk Bu Erni. Terima kasih Bu atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih. Saya Vina Stefani Montella. Di sini saya bersama murid SMA 7. Coba dia perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Syarah Hansika. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Oke, Sharon sekarang kelas 11 MIPA 2. Dulu pas kelas 10 bener diajar sama Bu Erni? Iya, benar. Oke, di sini Kak mau nanya seputar pembelajaran teks debat pas kamu kelas 10. Nah, gimana sih pemahaman kamu mengenai teks debat yang sudah kamu pelajari? Sangat paham. Yang saya ingat debat itu adalah ketika kita mempunyai lawan, di situ kita diuji mentalnya dan kita di situ bertugas untuk mempertahankan argumentasi yang ada pada diri kita sesuai dengan emosi yang kita dapat. Jadi berarti mempertahankan pendapat ya. Oke. Gimana soal pembelajaran terkait intonasi dan ekspresi saat berdebat? Apakah Bu Erni menampilkan video pembelajarannya? Bu Erni langsung mencontohkannya. Langsung mencontohkannya. Kalau soal sumber pembelajaran itu menggunakan apa? Menggunakan lembar kerja siswa, penerbitnya Intan Pariwara. Oke, beberapa negara. Apakah dengan pembelajaran tersebut kamu bisa memahami materi debat dengan baik terkait alurnya? Ya, karena di situ udah dipaparkan semuanya, ditambah juga Bu Erni udah menjelaskannya Dengan detail ya. Lalu apakah ada kendala ketika kamu praktek debat? Nggak ada sih, karena udah dipersiapkan kan dari sebelum. Sudah dipersiapkan. Lalu perasaan kamu saat berdebat apakah menyenangkan atau menegangkan? Ada menyenangkannya, ada serunya, ada tegangnya. Tegangnya tuh Karena lawannya takutnya mereka menyampaikan argumentasi dan juga kayak pertanyaan-pertanyaan kita nggak bisa mempertahankan argumentasi kita. jadi lebih ke was-was gitu ya. Iya. Apakah kamu terkendala dengan berkomunikasi dengan teman tim?
yang setim. Nggak terkendala. Lalu topik apakah yang biasanya diambil untuk berdebat pada saat praktek itu? Waktu itu topiknya tentang pemilihan calon ketua OSIS sama wakil ketua OSIS. Nah itu beneran kamu praktekkan pada saat kelas 11? Kelas 11 saya mempraktekannya sebagai karena saya ketua ekskul literasi sastra dan juga koordinator seksi bidang publikasi bahasa asing, cukup ada ini Ya, pakai ya debat itu. Nah, apakah guru memperbolehkan kamu menggunakan HP saat praktek debat itu? tidak. Tidak. Tapi saat cari materinya? Iya, karena kan belum ditampilkan. Oke. Untuk debat, apakah gurunya pernah memberikan tugas berbasis media digital? Iya, Melalui apa? melalui LMS. LMS. Gimana hasil atau nilai yang kamu dapatkan dari praktek debat tersebut? Cukup memuaskan bagi saya. Cukup memuaskan. Lalu yang terakhir nih, gimana sih pembelajaran teks debat yang kamu harapkan ke depannya? Mungkin kalau kedepannya bisa lebih dipraktekkan lagi di luar sekolah, misalnya antar sekolah lah ya, di luar kelas, soalnya kan biasanya kan di kelas, jadi ini biar lebih luas lagi lingkupan. Jadi lebih kecakupannya ya, Iya. nggak di kelas saja. Oke, sekian saja pertanyaan kakak. Terima kasih atas sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dari wawancara kakak.